Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Pitok. Pada siang kali ini kita akan membahas seputar hukum. Jadi memang di Indonesia ini kan mengenal yang namanya hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian yang dalam hukum pidana itu seputar bersinggungan kepada kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Sedangkan hukum perdata itu kan langsung ke pengadilan terkait tentang perceraian seperti itu. Jadi kalau masalah perceraian itu alurnya itu seperti apa, Bang Billy? Ya, baik Bang Jabar. Sebelum kita ke pokok perkara, itu harus dijelaskan dulu apa itu hukum pidana dan apa hukum perdata. Oh ya, betul. Ya, jadi untuk masyarakat biar mengetahui apa itu hukum pidana dan apa hukum perdata. Jadi itu sangat berbeda, Bang Jabar. Bedanya di mana? Kalau hukum perdata itu adalah hukum privat, ya, antara person by person, kemudian sifatnya itu pembuktiannya adalah dengan data, basisnya adalah data, dan kita kalau nggak punya data juga susah untuk membuktikan suatu perkara. Nah, sedangkan pidana itu adalah hukum publik, kepentingan masyarakat diwakili oleh polisi, jaksa, dan hakim. Itu yang sangat singkat sekali penjelasan saya. Umumnya seperti itu? Ya, umumnya seperti itu, Bang Jabar. Nah, tadi dikatakan bagaimana tentang perkara perceraian. Ya. Jadi, teman-teman BMI yang di luar negeri itu sampai saat ini kan masih banyak ya. Sangat banyak. Sangat banyak itu yang mengurus perceraian melalui dari luar negeri, ada yang di dalam negeri. Terakhir waktu bulan 2020 itu saya ingat saya itu di berita itu sampai berapa ribu kasus gitu kalau yang khusus di Tulungagung saja. Di Tulungagung saja. Untuk perkara perceraian sangat tinggi ya. Ya. Itu kalau sepandangan Bang Billy itu faktor apa yang menjadi penyebab perceraian kok sampai setinggi itu? Ya, baik. Karena macam-macam hal ya. Ya. Ada alasan tentang nafkah, kemudian ada ketidakcocokan atau tidak harmonisnya antara suami istri yang sedang bekerja di luar negeri, mengirimkan uang di Indonesia dan uangnya itu kebanyakan dihabiskan oleh suaminya gitu. Tidak transparan gitu ya? Tidak transparan, sehingga terjadilah miskomunikasi dan akhirnya teman-teman BMI itu yang berada di luar negeri merasa kecewa. Akhirnya mengajukan gugatan perceraian melalui advokat. Oh gitu. Karena posisinya dia ada di luar negeri. Nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri dan harus diwakilkan. Ya memang kalau masalah perceraian, apalagi untuk kasus yang seperti tadi tidak ada transparan, yang sudah kelewatan. Betul. Yang perempuan seharusnya jadi ibu rumah tangga malah menjadi tulang punggung. Betul. Disuruh pergi ke luar negeri. Iya, ya. Di rumah malah nggak ada kejelasan. Nah itulah. Tidak transparan. Itulah karena faktor-faktor itu yang menjadikan angka perceraian tinggi. Gitu. Nah, tadi ditanyakan Bang Jabar bagaimana prosesnya. Ya. Jadi seorang advokat dia harus paham hukum acara ketika prinsipal berada di luar negeri. Betul. Nah, salah satu syarat mutlak itu harus distempel oleh kedutaan. Itu harus. Jadi kalau teman-teman yang distempel itu apanya? Yang distempel adalah surat kuasa khusus dan surat kuasa mediasi. Jadi dari Indonesia, dari advokatnya sendiri membuat surat kuasa. Betul. Dikirim ke sana. Betul, dikirim ke alamat dia bekerja. Oh, gitu. Jadi setelah sampai sana, prinsipalnya ini datang ke KJRI atau kedutaan. Ya. Setelah itu dimintakan stempel. Setelah habis dapat stempelnya, setelah distempel maka surat fisiknya ini dikirimkan kembali ke kantor pengacaranya di Indonesia. Untuk didaftarkan pengadilan negeri untuk non Islam, untuk pengadilan agama itu untuk yang beragama Islam. Oh, seperti itu. Jadi memang prosesnya seperti itu ya. Ketika misalkan ini apa namanya yang prinsipalnya itu di luar negeri tanpa harus ada stempel itu apa bisa? Secara hukum acara perdata tidak bisa, karena itu dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ketika satu prinsipal berada di luar negeri harus distempel oleh memang wajib ya? Wajib. Itu namanya surat kuasa khusus istimewa. Karena berada di luar negeri. Ada stempelnya itu? Ada stempelnya.
terregistrasi. Harus. Jadi ketika tidak ada stempel dari luar negeri, itu berarti analoginya atau asumsinya itu berada di Indonesia. Oh, gitu. Nah, kalau prosesnya itu prinsipal berada di Indonesia, itu berbeda dengan Bedanya di mana? yang berada di luar negeri. Kalau di Indonesia, sesuai dengan Perma 118 tentang mediasi di pengadilan, prinsipal harus hadir. Jadi seorang penggugat atau pemohon itu harus hadir, Wajib ya? wajib. Nah, ketika tidak ada stempel, asumsinya adalah Di Indonesia. Di prinsipal rumah. berada di Indonesia, gitu. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Memang kalau untuk teman-teman TKW yang mau urus perjalanan seperti itu memang harus dimintakan ke kedutaan. Kalau tidak begitu, itu nanti surat kuasanya bisa dikatakan tidak sah gitu ya? Tidak sah atau Bisa. ilegal. Ya. Karena kan tadinya seperti dikatakan ketika didaftarkan tidak surat kuasanya tidak ada stempelnya, yaitu ya prinsipal wajib hadir pada saat mediasi. Betul. Nah, sedangkan prosedur negeri ya apa bisa, makanya itu harus ada stempelnya. Ya, stempel KJRI atau kedutaan itu membuktikan bahwa prinsipal berada di luar negeri dan sah. Secara hukum itu resmi. Dia di luar negeri itu bukan sebagai imigran gelap atau pekerja gelap. Artinya dia punya paspor, kemudian terintegrasi dengan catatan sipil, dan ada fingerprint ya sekarang. Jadi teman-teman yang ada di luar negeri itu tidak bisa membohongi kalau dia berada di luar negeri, pasti punya paspor, Oh iya. fingerprintnya resmi, di imigrasi akan dibuka, itu datanya ada. Oh memang jadi Betul. harus ada persyaratan seperti itu, Ada menunjukkan persyaratan seperti itu. bahwa dia itu memang berada di luar negeri. Ya, Seperti itu. ya. Setelah didaftarkan kemudian langsung sidang ya. Ya betul Bang Jabar. Jadi setelah didaftarkan kita membayar panjar perkara karena posisi saat ini sedang pandemi COVID dan Mahkamah Agung sudah meluncurkan aplikasi e-court. Rekor. Oh iya. Nah, jadi kita seorang advokat bisa mendaftarkan melalui email, melalui website online. Nah setelah kita daftarkan, kemudian mendapatkan nomor perkara, barulah kita akan bersidang. Gitu. Jadi teman-teman BMI atau buruh migran Indonesia yang di luar negeri itu harus sabar. Tidak bisa setelah daftar langsung besok sidang, tidak bisa. Jadi harus sabar menunggu. dulu. Karena ya itu kalau di pengadilan memang Antri. banyak Betul. sekali seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan gini Bang Billy, kan ada suatu kasus misalkan seperti tadi yang perempuan yang istrinya kerja di luar negeri, kemudian kirim uang transfer, tidak ada kejelasan, tidak transparan buat apa oleh suaminya, kemudian akhirnya yang istrinya kan mundur cerai, Betul. tapi suaminya tidak mau dengan alasan masih cinta. Nah ini. Nah itu apa bisa tetap putus atau bisa gagal itu yang namanya gugatan itu? Ya, pengalaman di kantor BNA, ya secara kode etik kita kan tidak boleh membuka rahasia klien. Oh iya. Akan tetapi demi akademisi, edukasi itu ada perkara seperti itu. Nah artinya suami tidak mau digugat. Gugat, ya. Akhirnya ya setiap kali sidang hadir. terus. Nah, ketika penggugat bisa membuktikan dengan pembuktian baik berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, maka pengadilan dalam hal ini majelis hakim akan menilai apakah masih harmonis atau tidak. Kalau memang sudah dimediasi kemudian di voice note atau di video call dengan istrinya yang berada di luar negeri, kemudian ternyata hakim mediator melihat bahwa ini memang sudah tidak bisa dirukunkan, ya ini Jangan menjadi lanjut. satu catatan dan sidang akan berlanjut sampai dengan pembuktian dan putusan. Gitu Bang Jabar. Jadi kalau memang dilihat dari mediasinya itu oleh mediator dirasa kalau tidak ada keharmonisan, itu dianggap mediasi gagal seperti ya, dan Betul. sidang lanjut. Sidang lanjut sampai dengan pembuktian dan putusan. Dalam agenda pembuktian itu yang dibuktikan surat, saksi. Ya termasuk surat yaitu surat buku nikah Oh iya. asli, kemudian ada surat keterangan domisili kalau Oh, iya. KTP-nya memang hilang atau
tertinggal di PT, itu bisa menggunakan surat keterangan domisili. Yang sebenarnya ini adalah trik dari seorang advokat. Sebenarnya mahal ini dibuka. Mahal ini. Ya, Wah, gitu. Tapi ini tidak masalah. BNA terbuka, kita transparan. Oke. Gitu. Ya, memang setiap kantor law firm itu memiliki ciri khas yang berbeda. Kalau di BNA kita tidak mempersulit. Oh ya. Gitu. Jadi justru dengan kita memberikan edukasi seperti ini, masyarakat akan tahu dan paham. Begitu. Itu Bang Jabar. Dalam hal agenda itu tadi Bang Billy, apa namanya, agenda pembuktian kan ada yang pertama pembuktian surat ya, Betul. kayak nikah, KTP dan KTP, lain-lain, ya. terus ada pula juga saksi. Nah ini saksi ini yang diajukan ini siapa Bang Billy? Saksi ini yang diajukan adalah satu pihak dari keluarga, Oh, satu pihak dari tetangga atau orang lain. oh gitu. Nah, itu sudah menjadi aturan dalam perundang-undangan hukum acara perdata. Kalau semuanya dari pihak keluarga, Tidak boleh nggak? secara kode bukan kode etik, sesuai dengan hukum acara perdata itu hakim keberatan. Kan? Artinya harus mencari yang lain. Satunya ini dari keluarga, yang satunya dari orang lain. Boleh teman, Agar sifatnya itu imbang. Oh, Tidak semata-mata dari keluarganya saja. teman, Gitu. saudara gitu Betul, ya, tetangga. sepupu, misanan, Yang teman, penting tahu akan masalah. tahu akan masalahnya. Oh, Jadi situ Bang Jabar. Minimal 2 orang saksi, Ya, 2 orang saksi minimal. satu dari unsur keluarga, yang satu dari yang lain, misalnya dari teman atau saudara, Iya, tetangga, betul. dan lain-lain. Yang penting tahu tentang masalah. Dan ingat Bang Jabar, Ya. perceraian Betul. itu adalah pilihan terakhir. Wah itu, Ya, Betul. perceraian adalah pilihan terakhir ketika sudah tidak ada perdamaian. Jadi kita sebelum menerima itu kita yakinkan dulu. ya Kita yakinkan dulu. Memang perceraian itu adalah sidang yang paling simpel, sidang yang paling mudah karena dia hanya pembuktian terkait ketidakharmonisan dan sesuai dengan pasal yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam. oh ya, Hanya itu saja. Jadi ya bukannya kita memandang itu remeh, tapi kita juga harus hati-hati. Apakah kita salah melangkah? Apakah benar yang di luar negeri itu memang salah atau benar? Apakah yang di Indonesia suaminya itu memang betul-betul melakukan kesalahan? Kita harus cek dulu Oh, betul. dengan Karena imbasnya kan juga ke mungkin ada anak gitu ya. betul. Untuk masa depan, jadi mungkin kan ketika ada seperti itu ditakutnya masa depan si anak ini Iya. seperti itu. Kantor BNA pernah menggagalkan perceraian, pernah. Buat itu Dalam hal gugatannya tidak benar. ini BNA ini di pihak penggugat atau tergugat? BNA di pihak netral karena Oh. ini ada unsur keluarga ya. Oh ya. Jadi kita tidak berani mengambil kuasa, kita hanya memberikan saran untuk apa ya istilahnya hadir di pengadilan, kemudian gugatan itu dijawab dan tidak sesuai memang. Dan alhamdulillah Digagalkan. hakim membatalkan gugatan tersebut karena memang nyata-nyata tergugat dalam hal ini suami itu tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam gugatan gitu. Oh, dari seperti itu ya Bang Budi ya? Iya, ya memang. Kan dalam undang-undang perkawinan ada 6 alasan ya yang untuk diajukan Betul. perceraian. Nah, itu kalau dari Bang Billy sendiri ada nggak satu klien atau beberapa klien yang konsultasi ke Bang Billy ingin mengajukan perceraian tapi tidak memenuhi salah satu dari 6 persyaratan Iya, ini? pernah. Dia hanya menyatakan dia tidak cocok saja. Bosen. Bosen. Nah, itu kita tidak bisa menerima. Lalu alasan apa yang kita suguhkan dalam posita di dalam dalil gugatan kita kepada majelis hakim kalau tidak memenuhi dari salah satu 6 yang sudah ditentukan oleh kompilasi hukum Islam. Antara lain kan suami mabuk, berzina, kemudian boros. Ya. Dan itu salah satunya itu harus terpenuhi. Yang nomor 6 itu kalau nggak salah itu sering cekcok, tidak ada keharmonisan. Nah, itu harus ada masalahnya. Oh iya, Biasanya nafkah. nafkah. Iya, nafkahnya kurang,
atau nafkah lahir batinnya tidak bisa terpenuhi, nah itu bisa menjadi salah satu alasan dan itu diizinkan oleh pengadilan. Jadi seperti itu. Dan itu harus dibuktikan. Nah itu. Jadi seseorang yang mendalilkan itu Harus wajib membuktikan. Itu. Jadi jangan asal mendalilkan kalau tidak punya bukti ya. Itu. Karena kalau memang masalah hukum ya seperti itu. Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Betul. Jadi kalau saya boleh berbicara, hukum adalah pembuktian. Nah itu. Itu masyarakat biar mudah dipahami ya. Hukum adalah pembuktian. Simpelnya Seperti itu. Jadi memang topik kita pada siang hari ini masalah perceraian ya seperti itu tadi. Ya semoga keluarga yang mau bercerai nggak usah bercerai lah. Sudah dipikirkan matang-matang. Nah harus dipikirkan matang-matang. Ada anak. Nah itu masa depannya. Kasihan. Itu tadi garis bawahnya adalah ketika sudah tidak ada perdamaian. Dan tidak ditemukan kebahagiaan lahir dan batin. Nah, itu baru mengambil keputusan bercerai. Jadi gitu teman-teman. Ya pesan saya ya itu tadi ketika ada masalah ya harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Betul, harus dibicarakan, ngopi bareng dulu lah. Bareng lah. Nah, seperti ini. Ngopi bareng. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, closing statement saya mengenai hukum acara perdata dengan hal ini contohnya adalah perceraian. Jadi seperti yang saya ulas tadi bahwa perceraian adalah keputusan terakhir ketika perdamaian sudah tidak ditemukan lagi oleh masing-masing pihak gitu. Jadi harus diputuskan dengan kepala dingin, jangan dengan emosi. Betul. Gitu. Kalau dengan emosi, maka keputusan yang diambil ini adalah kurang maksimal, nanti akan terjadi yang namanya kegelisahan. Kenapa ya saya kok sudah menggugat istri saya kok sudah menggugat suami saya di kemudian hari, pasti dia akan merasa dirinya istilahnya bahasa Jawanya itu getun gitu. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang. Ada kasus saya yang di kota sebelah itu setelah surat cerainya sudah keluar, dia melakukan rujuk. Rujuk. Iya, ada seperti itu. Ya memang kehidupan ya. Iya, pilihan. Pilihan, tidak masalah. Yang penting harus jelas alasannya apa. Gitu. Ada lagi yang cukup, Bang Jabar? Oke, mungkin like, subscribe-nya. Siap. Jika konten ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, silakan like, subscribe, share, and comment di link di bawah ini, di bawah deskripsi. Silakan di komen. Nah, untuk mensupport channel kami untuk semakin lebih maju dan bermanfaat untuk teman-teman. Pada siang kali ini sekian, kita bertemu di lain waktu dengan topik yang lebih menarik. Betul. Bukan begitu, siap, Bang Billy? Siap, Bang Jabar. Untuk pada siang hari ini mungkin sekian. Terima kasih bagi teman-teman. Salam Justisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.